Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak senantiasa diberi kesehatan, ketenangan hati, dan umur yang penuh berkah di usia yang berharga ini. Bapak pernahkah suatu malam ketika ingin dekat dengan istri tercinta tubuh justru tidak mau merespons? Atau mungkin Bapak merasa gairah hidup pun mulai memudar, meski pola makan sudah dijaga setiap hari? Situasi ini sering membuat pria merasa malu kecewa, bahkan takut bahwa masa-masa terbaik sudah tertinggal di belakang. Yang mengejutkan, kondisi ini dialami lebih dari 70% pria di atas usia 60 tahun di Indonesia. Banyak yang memilih diam menganggapnya takdir usia lanjut. Sebenarnya kemampuan tubuh untuk merespons bukan semata-mata soal kejantanan, melainkan sinyal penting tentang kesehatan pembuluh darah, keseimbangan hormon, dan kekuatan sistem saraf. Dengan kata lain, ini bukan hanya masalah di kamar tidur, tetapi juga cerminan dari kesehatan lansia secara keseluruhan. Jika pembuluh darah tersumbat atau hormon tidak seimbang, tubuh akan kesulitan mendukung fungsi vital. Inilah mengapa masalah ereksi tidak bisa dianggap sepele. Ia justru bisa menjadi alarm tubuh yang mengingatkan kita untuk lebih peduli pada kesehatan lansia. Pertanyaannya, apakah hal ini harus selalu diatasi dengan obat-obatan kimia yang sering hanya memberi hasil sementara dan menimbulkan efek samping hari ini? Saya ingin mengajak Bapak melihat dari sudut pandang lain. Solusinya mungkin lebih dekat daripada yang dibayangkan. Selama puluhan tahun saya mendampingi para lansia di berbagai daerah, saya belajar bahwa tubuh tidak benar-benar rusak. Ia hanya butuh dukungan yang tepat. Dan dukungan itu seringkali hadir dari bahan alami, yang sudah dikenal turun-temurun yang tersedia di sekitar kita. Aman, sederhana, dan terbukti mampu memulihkan vitalitas secara alami. Dalam pertemuan ini, saya akan membagikan 5 minyak alami yang terbukti membantu pria usia lanjut menemukan kembali tenaga gairah dan rasa percaya diri mereka. Bapak mungkin akan terkejut bahwa rahasia itu ada di dapur rumah sendiri, bukan di apotek. Tetap bersama saya karena apa yang akan kita bahas bisa menjadi titik balik kesehatan lansia dan membuka jalan menuju kehidupan yang lebih bugar dan bahagia. Sebelum kita lanjut lebih jauh, saya ingin mengenal Bapak lebih dekat. Tuliskan di kolom komentar Bapak sedang menonton video ini dari daerah mana. Apakah dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, atau mungkin dari luar negeri? Dengan begitu saya bisa menyapa langsung pada video berikutnya, dan kita bisa saling berbagi pengalaman tentang kesehatan lansia. Komentar Bapak sangat berarti, karena dari sanalah saya tahu bahwa pesan ini benar-benar sampai dan bermanfaat. Bapak yang saya hormati, banyak pria usia lanjut sering mengira penurunan vitalitas adalah sesuatu yang wajar. Banyak yang hanya pasrah menganggap ini wajar karena usia, padahal tidak selalu demikian. Ketika seorang pria berusia 60 tahun ke atas mulai kehilangan kekuatan ereksi, cepat lelah, atau gairah menurun, itu seringkali bukan sekadar tanda usia, melainkan pertanda tubuh sedang memberi peringatan. Dalam dunia medis kita tahu bahwa ereksi sangat bergantung pada aliran darah, keseimbangan hormon, serta kondisi saraf. Jika aliran darah tidak lancar, hormon tidak stabil, atau saraf melemah, tubuh pun tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya. Namun sayangnya banyak kesalahan umum yang dilakukan. Pertama, terlalu bergantung pada obat kimia. Pil biru atau suplemen instan memang bisa memberi efek cepat tetapi sifatnya sementara dan sering membawa efek samping seperti sakit kepala pusing, bahkan gangguan jantung. Kedua, banyak yang menutup diri menganggap ini aib, sehingga tidak pernah mencari jalan keluar yang sehat. Padahal semakin lama dibiarkan, masalah ini bisa memperburuk kesehatan lansia secara menyeluruh. Saya sering menemui pasien yang awalnya hanya mengeluh ereksi melemah, tetapi setelah diperiksa ternyata ada hipertensi, diabetes, atau penyempitan pembuluh darah. Artinya tubuh sebenarnya sedang berusaha memberi sinyal sejak awal, namun kita sering menutup mata. Inilah mengapa saya selalu menekankan, jangan pernah mengabaikan gejala yang terlihat kecil, karena bisa jadi itu alarm dari tubuh. Pertanyaannya sekarang, apakah Bapak juga pernah merasakan hal yang sama? Pernahkah Bapak merasa kecewa karena obat hanya membantu sebentar lalu masalah kembali muncul? Ataukah Bapak masih menganggap ini bagian tak terelakkan dari penuaan? Saya ingin mengingatkan tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki kesehatan lansia. Justru dengan memahami masalah sejak dini, kita bisa mencari solusi yang aman, alami, dan memberi hasil jangka panjang.
Dan disinilah minyak alami yang akan kita bahas bisa menjadi jawaban yang selama ini dicari. Bapak yang saya hormati, setelah kita memahami bahwa masalah vitalitas tidak hanya soal usia, pertanyaan berikutnya adalah apa langkah yang aman dan bisa dijalankan sehari-hari. Banyak pria lansia berpikir solusinya selalu ada di apotek, padahal alam sebenarnya sudah menyediakan penolong yang luar biasa. Di dapur rumah kita ada bahan sederhana yang selama berabad-abad digunakan untuk menjaga kekuatan tubuh, memperbaiki aliran darah, dan menyeimbangkan hormon. Inilah yang sering terlewat, padahal justru bisa menjadi kunci kesehatan lansia. Hari ini saya ingin memperkenalkan 5 minyak alami yang tidak asing bagi kita, mudah ditemukan di pasar tradisional maupun supermarket, dan terbukti memberi manfaat besar bagi pria usia lanjut. Minyak biji, labu minyak habatus sauda, minyak zaitun, minyak kelapa murni, dan minyak wijen. Kelimanya bukan hanya bahan masakan atau herbal biasa, melainkan sumber nutrisi penting yang dapat mendukung produksi testosteron, melancarkan sirkulasi, menyehatkan saraf, sekaligus menjaga organ vital tetap berfungsi dengan baik. Saya sering berkata pada pasien tubuh sebenarnya masih mampu pulih, asalkan diberi nutrisi yang tepat sebagai bahan bakar alami. Minyak-minyak ini ibarat pengisi energi yang lembut alami dan selaras dengan kebutuhan tubuh lansia. Pertanyaannya, apakah Bapak pernah rutin mengonsumsi salah satunya? Atau justru selama ini hanya mendengar namanya tanpa tahu manfaat sebenarnya? Mari kita bahas satu persatu, mulai dari minyak biji labu, yang diam-diam menyimpan kekuatan besar bagi kesehatan lansia. Bapak yang saya hormati, mari kita mulai dari minyak pertama. Banyak orang menganggap remeh padahal manfaatnya sangat besar minyak biji labu. Banyak orang mengenalnya hanya sebagai camilan atau tambahan pada roti, tetapi tidak sadar bahwa biji labu mengandung potensi tersembunyi yang sangat bermanfaat, terutama bagi pria usia lanjut. Minyak yang diekstrak dari biji labu mengandung konsentrasi tinggi zinc, salah satu mineral yang paling dibutuhkan tubuh untuk memproduksi testosteron. Tanpa zinc, tubuh ibarat mesin tanpa bahan bakar, tidak mampu menyalakan tenaga maupun gairah. Saya sering menemui pria lansia yang mengeluh tubuh lemah, cepat lelah, dan kehilangan semangat menjalani hari-hari. Ketika dilakukan pemeriksaan laboratorium, hasilnya hampir selalu menunjukkan kadar zinc yang rendah. Padahal testosteron tidak mungkin terbentuk tanpa bahan dasar ini. Itulah sebabnya minyak biji labu disebut sebagai bahan bakar testosteron. Dengan asupan yang cukup, tubuh lansia bisa kembali memproduksi hormon yang menjaga kekuatan fisik, stabilitas tulang, serta gairah hidup. Selain zinc, minyak biji labu juga kaya dengan fitosterol, senyawa alami yang berperan menjaga kelancaran aliran darah. Bapak tentu paham kemampuan ereksi sangat bergantung pada kelancaran sirkulasi darah. Jika pembuluh darah kaku atau tersumbat, tubuh tidak mampu merespons meskipun keinginan ada. Fitosterol membantu melonggarkan pembuluh sehingga darah dapat masuk dengan lancar ke jaringan ereksi. Ini bukan hanya membantu fungsi intim, tetapi juga mendukung kesehatan lansia secara keseluruhan. Karena aliran darah yang baik berarti jantung, otak, dan organ lain ikut terlindungi. Ada satu contoh nyata yang pernah saya temui. Seorang bapak dari Jawa Tengah berusia 62 tahun datang dengan keluhan tidak lagi bersemangat, sulit tidur, dan merasa vitalitasnya menurun drastis. Setelah saya sarankan untuk menambahkan 1 sendok makan minyak biji labu ke dalam makanan setiap hari, hasilnya mulai terasa dalam waktu 2 minggu. Ia merasakan kembali kekuatan saat bangun pagi, tidur lebih nyenyak, dan hubungan dengan istrinya membaik. Cerita seperti ini bukan 1 atau 2 kali saya dengar, melainkan berkali-kali membuktikan bahwa tubuh akan bereaksi positif saat diberi nutrisi yang sesuai. Selain mendukung hormon dan sirkulasi, minyak biji labu juga mengandung antioksidan yang melindungi prostat, organ yang sering menjadi masalah bagi pria lansia. Dengan perlindungan ini, risiko pembesaran prostat dapat berkurang, sehingga kualitas hidup tetap terjaga. Bukankah menjaga kesehatan lansia berarti memastikan kehidupan yang nyaman tanpa hambatan bergerak? Bapak bisa mulai dengan cara sederhana, misalnya meneteskan minyak biji labu ke salad, mencampurnya dalam bubur, atau diminum langsung 1 sendok kecil setiap hari. Pertanyaannya, apakah Bapak ingin membiarkan tubuh terus lemah
atau memberi kesempatan pada diri sendiri untuk pulih dengan dukungan alami minyak biji labu adalah langkah awal. Dan masih ada minyak berikutnya yang sejak berabad-abad lalu disebut sebagai obat segala penyakit dan manfaatnya untuk vitalitas pria sungguh luar biasa. Kita lanjut ke minyak kedua yang tidak kalah penting, yaitu minyak habatus saud, atau yang lebih dikenal dengan nama jintan hitam. Sejak zaman Rasulullah, biji kecil ini disebutkan dalam hadits sebagai obat bagi segala penyakit kecuali mati. Bukan hanya bagian dari tradisi, melainkan juga telah banyak diteliti oleh para ilmuwan modern. Di dalam minyak habatus sauda, terdapat senyawa aktif bernama thymoquinone, yang memiliki kemampuan luar biasa untuk meningkatkan produksi nitric oxide di dalam tubuh. Mengapa ini penting? Karena nitric oxide adalah sinyal utama yang membuat pembuluh darah terbuka lebar, sehingga darah dapat mengalir dengan lancar. Tanpa senyawa ini, betapapun besar keinginan tubuh akan sulit merespons. Itulah sebabnya banyak pria lansia mengalami kesulitan, bukan karena keinginannya hilang, melainkan karena tubuhnya tak sanggup melancarkan sirkulasi darah walau keinginan masih ada. Dengan minyak habatus sauda jalur ini, perlahan kembali terbuka membuat tubuh mampu merespons secara alami. Saya teringat seorang pasien dari Makassar berusia 65 tahun. Beliau sudah mencoba berbagai obat kuat, namun setiap kali efeknya hanya sementara, bahkan menimbulkan sakit kepala dan rasa berdebar. Setelah saya sarankan rutin mengonsumsi minyak habatus sauda, hasilnya tidak langsung instan. Tetapi setelah 2 minggu beliau datang kembali dengan senyum lebar. Ia berkata untuk pertama kali dalam beberapa tahun, ia kembali merasakan ereksi pagi tanpa bantuan obat kimia. Lebih dari itu, tidurnya lebih nyenyak, rasa cemas berkurang, dan semangatnya tumbuh kembali. Inilah kekuatan minyak habatus sauda. Ia mendukung proses alami tubuh, membantu memulihkan fungsi tanpa memaksa. Selain membantu, vitalitas minyak ini juga memiliki sifat antiinflamasi yang menenangkan pembuluh darah yang sudah lelah karena usia pola makan dan stres. Dengan cara ini, minyak habatus sauda tidak hanya membantu fungsi intim, tetapi juga mendukung kesehatan lansia secara menyeluruh dari jantung hingga sistem kekebalan. Penting juga untuk Bapak ketahui, habatus sauda mengandung antioksidan kuat yang dapat melindungi organ dari kerusakan akibat radikal bebas. Bagi lansia, perlindungan ini sangat berarti karena membantu memperlambat proses penuaan sel. Bukankah menjaga kesehatan lansia berarti menjaga kualitas hidup agar tetap aktif, bugar, dan mandiri lebih lama? Penggunaan minyak habatus sauda cukup sederhana. Bisa dikonsumsi langsung 1 sendok kecil setiap hari dicampur dengan madu, atau digunakan sebagai kapsul yang banyak tersedia di pasaran. Pertanyaannya, apakah Bapak masih ingin bergantung pada obat kimia dengan efek samping, atau mulai memberi kesempatan pada tubuh untuk pulih dengan cara alami? Setelah fondasi hormon diperkuat lewat minyak pertama, kini saatnya membuka aliran darah dengan minyak kedua yang luar biasa ini. Dan selanjutnya kita akan membahas minyak yang disebut dalam Al-Quran, yang manfaatnya bagi kesehatan lansia bahkan melampaui vitalitas. Bapak yang saya hormati, minyak berikutnya mungkin sudah sangat akrab di telinga Bapak, yaitu minyak zaitun. Minyak ini bukan hanya bahan masakan atau obat tradisional, tetapi juga disebutkan dalam Al-Quran sebagai pohon yang diberkahi. Sejak ribuan tahun lalu, masyarakat di kawasan Mediterania menjadikan minyak zaitun sebagai bagian dari makanan sehari-hari, dan hingga kini terbukti mampu menjaga kesehatan tubuh di usia lanjut. Minyak zaitun, terutama jenis ekstra virgin, kaya akan polifenol dan vitamin E2 zat, yang dikenal sebagai pelindung alami pembuluh darah. Pada pria lansia, pembuluh darah seringkali menjadi kaku atau menyempit karena faktor usia, pola makan, maupun penyakit seperti hipertensi dan diabetes. Ketika pembuluh darah tidak lentur, bukan hanya jantung yang terancam, tetapi juga fungsi ereksi akan terganggu. Dengan rutin mengonsumsi minyak zaitun, peradangan berkurang dinding, pembuluh menjadi lebih elastis, dan aliran darah pun kembali lancar. Bukankah ini salah satu kunci utama dalam menjaga kesehatan lansia? Saya teringat kisah pasangan lansia dari Surabaya. Sang ibu mulai rutin mengonsumsi 1 sendok makan minyak zaitun setiap pagi. Awalnya tujuannya untuk menurunkan kolesterol,
Tetapi setelah beberapa bulan ia merasa tubuh lebih ringan, kulit lebih sehat, dan suaminya pun merasakan dampak positif dalam kehidupan rumah tangga mereka. Inilah bukti bahwa minyak zaitun memberi dampak nyata bagi banyak aspek kesehatan, dari jantung, pembuluh darah, hingga kesejahteraan rumah tangga. Tidak hanya menjaga pembuluh darah, minyak zaitun juga berperan dalam menyeimbangkan hormon secara alami. Seiring bertambahnya usia, kadar testosteron pada pria menurun perlahan. Lemak sehat dalam zaitun mendukung tubuh agar tetap mampu memproduksi hormon dengan baik. Hasilnya bukan hanya ereksi yang lebih kuat, tetapi juga energi, mood, dan semangat hidup yang meningkat. Semua ini adalah bagian tak terpisahkan dari kesehatan lansia. Bapak bisa mulai dengan cara sederhana meneteskan minyak zaitun ke dalam salad, mencampurnya dengan bubur, atau diminum langsung 1 sendok kecil setiap pagi. Pertanyaannya, apakah Bapak sudah menjadikan minyak zaitun sebagai bagian dari rutinitas harian? Jika belum, mungkin inilah saatnya mencoba. Karena minyak ini bukan hanya rahasia dari Al-Quran, tetapi juga salah satu kunci vitalitas alami yang membantu tubuh tetap bertenaga dan seimbang di masa tua. Bapak yang saya hormati, minyak kelapa murni atau virgin coconut oil (VCO) adalah salah satu hadiah alam yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Di Bali dan beberapa daerah pesisir, VCO sudah lama digunakan sebagai bagian dari tradisi kesehatan. Minyak ini berbeda dengan minyak kelapa biasa, karena dibuat tanpa proses pemanasan tinggi, sehingga kandungan zat aktifnya tetap terjaga. Bagi lansia, VCO memiliki keunggulan utama memberikan energi cepat untuk otak dan tubuh. Di dalam VCO terdapat asam lemak rantai sedang atau medium chain triglycerides (MCT). Berbeda dengan lemak biasa, MCT tidak perlu proses panjang untuk diubah menjadi energi. Begitu masuk ke tubuh, MCT langsung diubah oleh hati menjadi energi siap pakai. Bagi otak lansia ini sangat penting. Kita tahu bahwa seiring usia otak mulai kesulitan menggunakan glukosa sebagai sumber energi. Itulah sebabnya banyak lansia mudah lupa, sulit fokus, atau merasa cepat lelah. VCO memberikan sumber energi tambahan yang membantu otak tetap fokus dan tajam. Bukankah kesehatan lansia bukan hanya soal fisik, tetapi juga kemampuan menjaga pikiran tetap tajam? Saya pernah mendampingi seorang bapak berusia 70 tahun di Yogyakarta yang merasa semakin sering lupa nama dan sulit berkonsentrasi saat membaca koran. Setelah mencoba rutin 1 sendok makan VCO setiap pagi dalam waktu sebulan, ia merasakan perubahan daya ingat lebih baik, tubuh tidak mudah lelah, dan ia kembali semangat mengaji bersama teman-temannya. Cerita ini membuktikan bahwa tubuh lansia masih bisa pulih bila diberi asupan alami yang sesuai. Selain memberi energi, VCO juga membantu menjaga kadar kolesterol tetap seimbang dan memperkuat sistem kekebalan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kandungan lauric acid dalam VCO mampu melawan kuman dan virus, melindungi tubuh dari infeksi yang sering menyerang di usia lanjut. Ini berarti dengan satu bahan alami Bapak dapat menjaga energi, fungsi otak, serta sistem imun sekaligus. Cara penggunaan VCO sangat mudah. Bisa diminum langsung 1 hingga 2 sendok makan per hari, atau dicampur dalam makanan hangat seperti bubur dan sayur. Pertanyaannya, apakah Bapak sudah pernah mencoba VCO sebagai bagian dari rutinitas harian? Jangan menunggu sampai tubuh terlalu lemah. Mulailah sejak sekarang, karena menjaga kesehatan lansia adalah investasi terbaik untuk tetap aktif, bugar, dan bahagia di usia senja. Selanjutnya, mari kita bahas minyak kelima, yaitu minyak wijen. Bagi banyak keluarga di Indonesia, minyak ini mungkin lebih dikenal sebagai bahan tambahan masakan, terutama pada masakan Tionghoa atau Jawa tertentu. Namun di balik aroma khasnya, minyak wijen menyimpan manfaat besar untuk menjaga saraf dan keseimbangan hormon, 2 hal yang sangat penting bagi kesehatan lansia. Minyak wijen kaya akan vitamin E, magnesium, dan lignan, yaitu senyawa alami yang bekerja sebagai antioksidan sekaligus pengatur hormon. Vitamin E berperan melindungi sel saraf dari kerusakan akibat radikal bebas. Seiring bertambahnya usia saraf di seluruh tubuh, termasuk di area vital, sering mengalami penurunan sensitivitas. Inilah sebabnya banyak pria lansia mengeluh tetap bisa berfungsi, namun sensitivitas dan kenikmatan mulai berkurang. Dengan asupan minyak wijen, perlindungan saraf menjadi lebih kuat, dan sensitivitas pun dapat perlahan kembali.
Selain itu, lignan dalam minyak wijen membantu menyeimbangkan kadar hormon. Pada pria usia lanjut, kadar testosteron memang menurun. Namun seringkali masalah yang lebih besar adalah ketidakseimbangan dengan hormon lain. Lignan membantu tubuh menstabilkan kadar tersebut, sehingga fungsi vital tetap terjaga. Dengan keseimbangan hormon yang lebih baik, bukan hanya gairah seksual yang meningkat, tetapi juga kualitas tidur, suasana hati, dan energi harian. Bukankah semua ini merupakan bagian penting dari kesehatan lansia? Saya pernah menangani seorang pria lansia dari Bandung berusia 64 tahun. Beliau datang dengan keluhan hubungan intim terasa hambar karena kehilangan sensasi. Setelah mencoba menambahkan minyak wijen dalam makanan sehari-hari, baik untuk menumis maupun sebagai campuran salad perlahan, ia merasakan perubahan. Dalam beberapa minggu, ia berkata bahwa kepekaan mulai kembali, dan ia merasa lebih dekat secara emosional dengan istrinya. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan kecil dari bahan alami ternyata mampu mengubah keseharian lansia secara menyeluruh. Penggunaan minyak wijen sangat fleksibel. Bapak bisa menambahkan 1 sendok teh pada sayuran rebus mencampurnya dalam bubur, atau sekadar meneteskan di atas sup. Rasanya gurih sehingga mudah diterima dalam berbagai menu. Pertanyaannya, apakah Bapak pernah mencoba menjadikan minyak wijen sebagai bagian dari pola makan sehari-hari? Jika belum, mungkin inilah saat yang tepat. Karena sistem saraf dan hormon yang stabil adalah fondasi bagi lansia, untuk tetap kuat mandiri dan semangat menjalani hari. Setelah memahami manfaat 5 minyak luar biasa tadi, sekarang saatnya kita bahas cara penggunaannya agar aman dan efektif. Banyak orang mengira semakin banyak dikonsumsi semakin baik, padahal tidak demikian. Tubuh lansia memiliki kondisi khusus sehingga dosis dan cara pemakaian harus diperhatikan agar manfaatnya optimal tanpa menimbulkan masalah baru. Secara umum, minyak alami sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah kecil tetapi rutin. 1 hingga 2 sendok makan per hari sudah cukup untuk mendukung kesehatan lansia. Minyak biji labu dan habatus sauda bisa diminum langsung atau dicampur dengan madu. Minyak zaitun dan minyak wijen cocok ditambahkan ke dalam makanan, sementara VCO dapat diminum langsung atau dicampur ke dalam bubur hangat. Yang terpenting, hindari penggunaan untuk menggoreng karena panas tinggi dapat merusak manfaat utama dari minyak-minyak ini. Bapak juga perlu memperhatikan kondisi kesehatan yang sudah ada. Bagi yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi, diabetes, atau gangguan ginjal, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan tenaga medis sebelum memulai. Ada kemungkinan beberapa minyak berinteraksi dengan obat-obatan yang sedang dikonsumsi. Selain itu, bagi yang memiliki alergi tertentu, lakukan uji coba dalam jumlah kecil lebih dulu. Perlu diingat, minyak alami bekerja perlahan dari dalam dan memerlukan penggunaan rutin agar manfaatnya terasa nyata. Yang terpenting, selalu dengarkan tubuh Bapak. Jika ada keluhan yang tidak biasa, segera hentikan pemakaian dan konsultasikan. Dengan cara yang tepat, minyak alami bisa menjadi sahabat terpercaya untuk menjaga kesehatan lansia tanpa menimbulkan risiko. Bapak yang saya hormati, hari ini kita telah menelusuri 5 minyak alami yang masing-masing memiliki peran penting dalam menjaga kekuatan dan kesehatan lansia: minyak biji labu, habatus sauda, zaitun, kelapa murni, dan wijen. Setiap minyak memiliki keunggulan tersendiri. Biji labu sebagai bahan bakar testosteron, habatus sauda melancarkan aliran darah, zaitun menjaga pembuluh tetap lentur, VCO memberi energi untuk otak dan tubuh, sementara minyak wijen melindungi saraf serta menyeimbangkan hormon. Jika dikombinasikan kelima minyak ini bisa menjadi dasar kokoh bagi tubuh agar tetap aktif, sehat, dan bersemangat menjalani hari-hari. Pesan yang ingin saya tekankan adalah vitalitas bukanlah sesuatu yang hilang karena usia. Tubuh kita sebenarnya masih mampu pulih asalkan diberi dukungan yang sesuai. Dengan cara alami, Bapak bisa menjaga keharmonisan fungsi tubuh, dari vitalitas hingga kekuatan pikiran dan ketahanan fisik. Bukankah itu tujuan utama dari menjaga kesehatan lansia, agar tetap hadir utuh dalam setiap momen berharga bersama orang-orang tercinta? Mari mulai dari satu pilihan kecil yang bisa membawa perubahan besar. Pilih salah satu minyak yang mudah didapat konsumsi secara teratur dan rasakan perubahannya. Jangan tunggu hingga tubuh memberi sinyal terlambat.
Mulailah hari ini juga karena setiap pagi adalah anugerah untuk memulai kembali dengan tubuh yang lebih sehat. Sebelum video ini berakhir, saya ingin mendengar dari Bapak. Dari kelima minyak ini, adakah yang sudah pernah Bapak coba secara rutin? Tulis pengalaman atau pertanyaan di kolom komentar. Setiap komentar dari Bapak akan menjadi semangat bagi lansia lain yang sedang berjuang menjaga kesehatannya. Tekan tombol subscribe sekarang juga agar Bapak selalu mendapatkan rahasia alami berikutnya untuk menjaga tubuh tetap kuat dan hati tetap bahagia di usia yang berharga. Semoga Allah senantiasa memberkahi setiap langkah Bapak memberi kekuatan ketenangan dan umur yang penuh berkah di sisa usia yang mulia ini.